Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 11. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamirin wa fajjarna al-'arda uyuna. Maka kami bukakan pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Da'anuhun ala qawmihi. Fastajaba Allahu li da'watihi. Wa aghraqahum bima'in tadaffukan minas sama' wa tafajjuran minal ard. Nabi Nuh alaihi salam setelah itu mendoakan kaumnya. Lalu Allah mengabulkan doanya. Kemudian Allah menenggelamkan mereka dengan air hujan yang turun dari langit dan air yang memancar dari bumi. Di langit itu didapatkan tumpukan awan. Dari celah-celah itu hujan diturunkan. Tumpukan awan tersebut itu sebesar gunung. Jadi di sana didapatkan stok yang apabila diturunkan tanpa ukuran pasti ini bisa melumatkan segala sesuatu yang ada di bumi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamirin wa fajjarna al-'arda uyuna." Maka kami bukakan pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Tidak lagi dibatasi. Air itu diturunkan secara keseluruhan. Kemudian dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Kantong-kantong sumber mata air yang ada di bumi semuanya terpancar. Sehingga air yang turun dari langit berkumpul dengan air yang berasal dari bumi. Kemudian terjadilah banjir besar. Terjadilah lautan air yang dahsyat. Dan pada saat itu tidak ada yang selamat kecuali bagi mereka yang berada di atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 12. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka bertemulah air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Iltaqal ma'ul mutadaffiqu minas sama'i ma'al ma'il mutafajjiri minal ard fakana bahran 'aziman ata ala kulli syai'in wa ma salima illa man kana fis safinati. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan doa Nabi Nuh alaihi salam dikabulkan, lalu Allah menurunkan petaka, menurunkan siksaan kepada kaum Nuh. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka bertemulah air itu untuk satu urusan, hendak menyiksa kepada kaum Nuh. Air itu diturunkan dari atas dan sumber mata air dipancarkan dari bumi yang sungguh telah ditetapkan. Artinya air hujan yang lebat turun dari langit berkumpul dengan air yang memancar dari bumi.
sehingga menjadi laut yang dahsyat, menggenangi segala sesuatu, dan tidak ada yang selamat kecuali bagi orang yang berada di atas kapal Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharqa wa hawa. Bagi orang yang berada di atas kapal itu dia selamat, dan bagi yang meninggalkan kapal itu pasti dia tenggelam. Perumpamaan tersebut sebagai permisalan bagi mereka yang berpegang teguh kepada Ahlul Bait alaihissalam. Bagi orang yang berpegang teguh kepada Ahlul Bait alaihissalam, diperumpamakan mereka berada di atas kapal Nabi Nuh, pasti selamat. Bagi mereka yang meninggalkan Ahlul Bait, diperumpamakan meninggalkan kapal Nabi Nuh, gharqa wa hawa. Dia tenggelam dan dia binasa. Bukan tenggelam dan binasa di dalam air. Tenggelam dan binasa di dalam kesesatan tentunya akan memperoleh siksaan Allah yang pedih. Nah, wa kana hadha at-tufan wal ihlaku bi amrillahi wa qadarihi wa qawluhu ta'ala ala amrin qad qudir fi ma'na qawlihi ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura. Banjir besar yang membinasakan segala sesuatu kecuali bagi mereka yang berada di atas kapal Nabi Nuh, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berfirman, ala amrin qad qudir, yang sungguh satu urusan itu telah ditetapkan. Itu semua atas perintah Allah, itu semua atas kekuasaan Allah. Dan ayat tersebut dimaknai oleh surat Al-Ahzab ayat 38. Allah berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Doa Nabi Nuh sudah dikabulkan. Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah bahwa mereka tidak akan pernah beriman. Mereka selalu menentukan pilihan untuk menolak, kufur, ingkar. Walam yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak beranak pinak kecuali menjadi orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang durjana, tidak akan beriman kepadamu. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh, dan mereka disiksa oleh Allah berupa banjir. Air dari langit diturunkan, dan kantung-kantung sumber mata air di bumi dipancarkan. Lalu air-air itu bertemu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang selamat ketika mereka dilanda oleh banjir besar, kecuali bagi mereka yang berada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 13. Wa hamalnahu ala alwahi wa dusur
Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Dhamir hamalnahu ya'udu ila Nuhin wal alwahu al-akhsyar wa dusur masamir. والمعنى أن سفينة نوح كانت عادة كغيرها مصنوعة من الخشب والمسامير. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hamalnahu ala alwahi wa dusur, dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Nomor hamalnahu, kami angkut Nuh, itu pasti kembali kepada beliau, Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan lafal al-alwah wa hamalna ala alwah, alwah yaitu kayu. Sedangkan wadusur itu memberikan arti paku. Jadi kapal Nabi Nuh itu terbuat dari kayu dan paku. Artinya bahwa bahtera Nabi Nuh alaihissalam itu sama seperti bahtera yang lain, terbuat dari kayu dan paku. Walakinnaha tajri bi a'yunina bihifdhillahi wa hirasatihi. ولهذا نجت من المخاطر وإلا ما استطاعت الصمود لأهوال الطوفان جزاء لمن كان كفر. Akan tetapi walaupun bahtera itu terdiri dari kayu dan paku, bahtera tersebut tajri bi a'yunina, berlayar dengan pemeliharaan kami, selalu dijaga, diawasi langsung oleh Allah tanpa pengawasan dari Zatullah Ta'ala, maka pasti bahtera itu juga akan tenggelam. Tajri bi a'yunina, ayat ini hendak menjelaskan bahtera itu selamat berlayar dengan pemeliharaan kami. Begitu juga dengan penjagaan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bahtera Nabi Nuh alaihissalam selamat dari amarah bahaya. Seandainya bukan karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bahtera itu tidak bisa berlayar karena banjir yang ganas lagi besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan jazaa'an liman kana kufir, banjir besar yang melanda segala sesuatu, yang membinasakan segala sesuatu kecuali bagi mereka di atas kapal Nabi Nuh, sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh alaihissalam memberikan keterangan, mereka tidak akan beriman, mereka tidak akan percaya kepadamu, mereka tidak beranak pinak kecuali menjadi orang-orang yang kafir dan menjadi orang-orang yang fajir. Sehingga mereka semuanya dibinasakan dengan banjir yang besar kecuali bagi mereka yang berada di atas kapal Nabi Nuh sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.